Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dayanu wa ya qawiyal ardi ya karimu anta fatuna ma'angjalna bilhaqi ya rahman ya rahim ya mananu ya khananu ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbalilayin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam berkah tanpa batas, salam cinta kasih tanpa batas, salam berlimpah rezeki, kesehatan, keharmonisan tanpa batas. Kali ini kita akan membahas dahsyatnya ketika api dan angin bekerja sama membakar Los Angeles, Amerika Serikat. Wow, keren. Kenapa saya katakan keren? Karena di berbagai media diceritakan awal mula sesumbar Donald Trump yang akan menjadikan neraka Timur Tengah, dalam hal ini Gaza mungkin ya, tiba-tiba tidak lama berikutnya kebalik, yang jadi neraka justru LA. Kenapa kita harus membahas ini ya? Saya jadi ingat saja ini tentang, tidak ada hubungannya dengan anu sebenarnya, hanya sebuah kata pengantar sebenarnya. Ingat bahwa kata kakek saya, kesombongan itu akan membuat kita, satu bisa hancur, dua bisa dapat hidayah. Kok aneh? Iya, ketika sombong dan tiba-tiba kita diingatkan alam semesta dengan kehancuran yang kita alami, dua pilihan kita: kembali ke jalan ilahi, apa kita tetap menentang Tuhan. Itu. Nah, dari cerita-cerita di LA ini kan ada hal-hal aneh, misalkan rumahnya siapa tuh, aktris apa aktor, lupa ya, David apa namanya, yang rumahnya itu aneh nggak kebakar, padahal yang lain sudah hangus kiri kanannya. Bahkan ketika 1 meter api sudah di dekat rumahnya, mereka berdua pasangan suami istri itu bertekad tetap bertahan di rumah. Dia hanya yakin saja kalau kita itu sudah berbuat baik, sering menyumbang kemanusiaan dalam arti menabur kebaikan untuk orang lain, pasti diselamatkan Tuhan nih. Intinya gitulah cerita-cerita di media. Bener endaknya, yang penting berita ini memang benar rumahnya selamat, itu aja ya. Terlepas dari banyak metode atau analisa kenapa bisa selamat, itu masing-masing orang bisa membaca dengan cara pandangnya masing-masing, baik teknologi kekinian atau teknologi keislaman. Nah, ini menarik, akhirnya saya juga teringat saat pergi ke Jakarta bersama Mas Agus, saya memanggil ya. Jadi beliau pernah belajar bareng ngaji di kakek saya. Intinya kita dapat doa yang pertama tadi saya baca, namanya ya Dayanu. Saya memberi judul, kalau kakek sendiri gak pernah ngasih judul ini doa apa, hanya mengatakan doa ini adalah doa untuk selamat dari segala bencana alam. Nah, ini mungkin cocok untuk panjenengan, jika mau mengamalkan silahkan. Nanti saya tulis di deskripsi bisa, atau saya ucapkan langsung di sini di video ini biar lebih jelas. Nah, seperti umumnya kita membahas lagi tentang doa itu apa. Beberapa dari kita menganggap doa itu ajian, akhirnya kita merasa memiliki ajian ini. Sementara sudah saya terangkan di konten sebelumnya bahwa doa adalah anugerah terindah dari Allah, bisa jadi pelindung kita atau petunjuk arah kita ke arah yang lebih baik. Kita kembali ke cerita saya dulu ya. Saya pernah ke Jakarta dengan Mas Agus tadi. Saya memanggilnya Mas Agus. Suatu ketika di rumah kontrakan temennya Mas Agus, kan kita jujuk sana atau pergi, tujuan kita ke Jakarta, tapi kita mampir ke sana dulu karena nggak punya keluarga. Nginep beberapa hari di sana. Di momen tertentu sebelum kita dapat pekerjaan, pas kita melihat TV di kontrakan beliau, ada istrinya dan mertuanya, temennya kerja ke pabrik susu. Jadi kita masih nganggur,
tiba-tiba di pagi itu setengah siang sih, jam 11 apa jam berapa, kita akan menonton TV tuh. TV-nya itu film India, sedang terjadi tembak-tembakan dan kebakaran luar biasa. Tiba-tiba di depan rumah kontrakan tuh orang-orang pada teriak-teriak histeris sambil menunjuk-nunjuk ke dapur kontrakan yang kami tinggali, yang kami tempati. Ternyata suara api itu tadi bukan hanya di TV, ternyata dapur yang kami singgahi itu kebakar, dan orang-orang sudah teriak-teriak, sebenarnya kita nggak dengar kebakaran, kebakaran. Begitu saya noleh ke belakang, ya Allah, itu dapur sudah menyala sekali, persis yang ada di TV. Jadi suaranya kan sama dengan yang di TV. Kebetulan mertua temannya teman saya, Mas Agus tadi, kalau nyetel TV senangannya buanter, jadi kenceng sekali. Jadi suaranya sangat ya alamiah seperti beneran, dan itu didukung dengan kejadian yang bener. Ceritanya masih kompor, belum kompor gas LPG, zaman itu masih kompor minyak tanah. Ternyata kompornya itu mungkin gebros apa namanya, terus akhirnya usuknya itu apa namanya, penahan atap. Kalau di Jawa ada usuk, ada reng kan. Kalau reng menahan genteng, usuk menahan reng kan gitu. Itu sampai terbakar. Akhirnya saking paniknya tetangga sama semampunya pada bawa air dan ember untuk menyirami. Ternyata semakin disiram semakin membabi buta. Jadi teringat ini yang di LA ini, itu kan disiram air makin kencang, makin ngamuk itu api. Nah, di saat-saat genting itulah Mas Agus itu lucu. Jadi di sana itu namanya kontrakan kecil ya. Itu mandinya di ember yang besar, bukan di ember dari semen, tapi dari plastik yang bisa diangkat. Saking paniknya diangkat itu seember yang ada di bak. Tapi ternyata ketika mau keluar nggak bisa, karena pintunya lebih kecil daripada embernya, pintu masuk kamar mandi. Akhirnya Mas Agus tenang, selain diciduk ingin loh, diambil pakai gayung aja, disiramkan pelan-pelan. Saya sempat senyantai itu. Ini keanehan ketika kita biasa berdoa, dan saat itu juga tiba-tiba saya teringat petua kakek, jika kita berdoa ya dayanu, kita tidak akan pernah terkena bencana alam atas izin Allah. Akhirnya saya nyantai, tarik nafas, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dayanu wa ya qawiyal ardi ya karimu anta fadona ma'angzal nabil haqi ya rahman ya rahim ya mananu ya hananu ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbalilayin. Itu saya baca, setarik nafas itu 3 kali bacaan. Kemudian saya kan berpikir cepat atau enggak berpikir, namanya refleks ya, saya ludahin kompor yang menyala, kan pusat api dari situ. 3 kali saya ludahin. Masya Allah, seketika itu api padam semuanya, baik yang di kompor dan yang diusuk-usuk tadi, yang di atap tadi sudah padam dengan sangat ajaib. Jadi akhirnya orang-orang yang sudah bawa air di ember-ember itu buang ke halaman rumah, akhirnya banjir itu karena api sudah padam. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Ya, satu, memang kebetulan saya ingat kejadian ini, dan ini kenyata. Saksi hidupnya masih ada. Beliau, Mas Agus itu rumahnya Nganjuk. Beliau juga menerima terapi, pijat terapi yang istilahnya apa ya, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Silakan hubungi ke sana, atau nanti kalau butuh yang deket-deket dengan Nganjuk, bisa hubungi WhatsApp yang saya cantumkan di deskripsi, yang mau bantu istilahnya meringankan atau menyembuhkan dari keluhan sakit panjenengan ya. Sekalian promosi untuk Mas Agus. Jadi itu ternyata dasar. Dulu kan saya pernah bertanya ke kakak saya, Kak, ini kalau dilakukan, dijalani, ngelakon ini gimana caranya, Kak? Jawabnya nyantai kok kakak, enggak serumit orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu kanuragan itu. Intinya kita kalau memang serius ingin tirakatan, boleh diwirid 1000 kali, boleh, enggak pun enggak apa-apa, yang penting istiqomah.
Nah terus cara membuktikan bahwa ini manjur dan tidak gimana kan? Jawab kakek santai. Ini bukan ilmu pakai kodam Gun. Ini bukan ilmu yang pakai jin. Ini adalah doa kita, pasrah kita ke Gusti Allah. Ya udah istiqomah aja kamu minta kepada Allah dengan baca doa ini setiap habis sholat sudah. Garansinya 40 tahun setelah kamu baca kamu akan selamat dari bencana alam. Itu aja. Dan Allah tidak perlu kamu ribet menyiksa diri dengan tirakatan yang berat-berat. Asal kamu yakin jadi ilmu. Dari sana akhirnya saya ya udah rutin aja baca setiap habis sholat ya dayanu saya baca udah. Dan saya yakin sekali bahwa 40 tahun kemudian setelah saya baca tidak akan pernah terjadi bencana itu tok, dan saya melepas itu, tidak mikir norno. Dan mungkin panjenengan bisa nanya ke tetangga-tetangga kita, tetangga kami, tetangga saya. Jadi rumah saya itu kan pinggir sawah ya. Jadi di momen-momen tertentu kan ada aja itu kasus namanya hujan badai itu. Itu selalu aman. Padahal rasionalnya rumah saya harus dihajar dulu oleh angin. Tapi biasanya itu angin seperti kalau di syuting, kalau di video itu dari timur saya kan ada sawah itu. Jadi kalau angin mau ngamuk harusnya kan bisa merobohkan pohon-pohon yang berdiri tinggi di mepet rumah saya, samping saya itu bisa langsung merobohkan atau menjatuhi atap rumah kami, tapi tidak pernah terjadi. Yang sering disaksikan orang-orang yang cerita itu, yang melihat kejadian itu biasanya angin tuh dari sawah tiba-tiba naik ke atas tinggi terus melompati rumah kami. Akhirnya rumah yang yang kami selamat, yang lainnya itu biasanya gentengnya kegulung kayak tikar gitu, ada yang sampai roboh penyangganya, ada yang pohonnya sampai pohon kelapa itu sampai akarnya jebol atau bahasa Indonesianya jebol atau tercabut, hancur itu ada. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya aman-aman saja. Kebetulan saya juga masih istiqomah baca ya dayanu itu setiap habis sholat. Kalaupun nggak sempat ya nggak baca. Kadang kan namanya orang itu ada aja yang bikin kita itu dikongkon buru-buru. Habis sholat tiba-tiba mungkin ada tamu misalkan, nggak sempat baca wirid dan lain-lain. Ya udah kita temui tamu. Tapi kan menurut kakek saya dan saya yang meyakininya tanpa penolakan, jika kita baca sekali saja habis sholat sudah garansinya 40 tahun kemudian. Jadi kalau saya tiap sholat baca, berarti kalau 5 kali dalam sholat berarti 40 kali 5 kan, berarti selama hidup insya Allah selamat kan gitu. Jadi saya hanya yakin aja, nggak mikir. Nah mungkin ini bisa bahasanya dipraktekkan. Silahkan, boleh aja, karena gini loh, bahasa hadis atau bahasa apa ya, benak yang ngomong pesan para ustadz itu, Kanjeng Nabi nate dawuh pernah bersabda, sampaikan meskipun satu ayat, ya enggak. Sejak itu saya selalu suka menyampaikan hal-hal yang sekiranya positif dan baik, apalagi tentang doa-doa. Saya tidak pernah perhitungan, wong ini ilmu kok. Dan saya tidak pernah mikir saya ini ustadz atau kiai, bukan. Saya kan hanya seorang seniman ya. Jadi saya ini pekerjaan sehari-hari hanya melukis saja dan mengajari lukis siapapun yang mau, baik anak sekolah ataupun orang umum gitu. Apa yang saya mampu. Tapi kebanyakan yang datang atau yang berhubungan dengan saya justru malah larinya itu sinau agama, padahal kemampuan agama saya jauh dari ngerti, sedikit sekali sih. Cuma saya senang ini lah, senang apa ya, senang menimba dari banyak sumber. Terus saya biasanya curhatkan ke kakek saya, cara pandang kakek terus bunti gimana, kayak kalau menurut orang-orang begini itu gimana. Akhirnya dari sana saya menerima atau mendapat semacam keyakinan bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya asal kita bismillahirrahmanirrahim. Kita awali atas nama Allah yang Maha Welas Asih. Izinkan saya Allah,
selalu bisa dapat hidayahmu dan bisa menjalankan hidayahmu dengan istiqomah. Intinya gitu. Jadi ada niatan tulus dari kita. Kita tidak memandang lagi kita ini harus suci dulu, harus jadi ustadz dulu, harus jadi orang yang istilahnya apa ya, disegani dulu. Ndak. Apapun kondisi kita sekarang, mau kita masih kotor sekalipun, dosa-dosa masih banyak sekalipun, selama yang kita sampaikan, kita kabarkan hal yang baik, berarti kita sudah mengamalkan pesan Nabi. Sampaikan meskipun satu ayat. Nah ini mumpung saya punya dan ingat ayat satu ini, namanya doa Yadayanu. Saya mengatakan doa perlindungan dari bencana alam. Dulu saya kasih judul doa tsunami, kalau kasih istilah memberi kabar ke teman. Dan teman itu kadang itu terlalu apa ya, anak-anak yang terlalu nyantri ke pondok kan biasanya bahasanya itu melebih-lebihkan, akhirnya seperti minta ijazah dan lain-lain semacam itu. Padahal saya bukan kiai, bukan siapa-siapa, saya anaknya orang normal aja. Kebetulan saya memang seneng ngaji gitu aja, ya kemana aja siapa yang saya temui, baik itu ke anak kecil, teman sebaya, orang yang lebih dewasa, saya seneng apa ya, didongengi atau dikabari atau dikasih ayat per ayat yang sekiranya bermanfaat untuk saya. Terlepas ayat itu saya pernah dengar, saya tetap seneng aja kalau ada orang yang kasih kritik, kasih saran, kasih petuah, itu saya serasa dicintai gitu loh. Jadi saya senang. Termasuk di lok-loke atau apa bahasanya, di lokne, dihina, saya juga oke-oke saja. Karena apa? Itu saya berprasangka bentuk welas asih beliau ketika mengkritik saya, berarti saya pasti ada yang salah di mata beliau, berarti harus ada yang saya benahi. Jikapun saya merasa itu tuduhan, saya tidak melakukan tapi tertuduh, tidak apa-apa. Saya hanya memandang niatnya yang baik. Kan saya juga pernah difitnah ini sama tetangga yang kondang kiai sini. Kebetulan saya pernah belajar silat di seorang guru ngaji yang lain, bukan kakek tapi guru pencak silat. Itu guru saya itu kan muridnya Gus Maksum. Ini kalau orang Kediri kan kenal, namanya Gus Malik, pendiri Padepokan Mayangkara di Mojokerto. Itu guru silat tapi ya bukan guru ngaji. Itu ketika sowan ke kiai kita, kiai daerah kami itu, dikasih kabar jika Gun itu biasanya itu tiap hari ke suatu desa yang di sana itu pemuda-pemudinya itu biasa mabuk ya, judi dan main perempuan. Artinya di sana itu kehidupannya kayak hal itu biasa, dan itu sebenarnya nggak salah tuduhan itu. Yang nggak tepat itu ketika menuduh Gun itu biasa mabuk, biasa medok, atau bahasanya memakai pelacur dan lain-lain itu. Akhirnya guru pencak saya kan marah ke rumah itu, marah dan menanyakan, apa benar kamu itu biasa melakukan hal itu, intinya gitu. Nah kebetulan ada kakak saya yang sangat kenal adiknya. Jadi kakak saya tersinggung ketika Pak Malik itu, guru saya, menuduh sesuai tuduhan kiai setempat sini yang hanya berpedoman prasangkanya kalau orang biasa bergaul di tempat kayak itu pasti melakukan itu tuh. Dan saya nggak marah sebenarnya, tapi kakak saya sangat marah. Jadi kakak saya menantang Pak Malik, coba Pak Malik lihat, perhatikan mata adik saya itu, apa benar matanya anak tukang minum minuman keras. Mestinya Pak Malik sebagai guru ngerti. Akhirnya Pak Malik kan, iya, saya sendiri kaget sebenarnya, nggak percaya kalau Gun gitu. Gun itu saya lihat ya anaknya ya biasa-biasa aja, ada aneh-aneh. Nah, terus kok percaya suaranya itu kaji sodrun gitu kakak saya kalau ngomong. Gini aja wes, meskipun saya tidak pernah belajar pencak, itu kakak saya ngomong, kalau sampai Gun main macam-macam seperti itu, saya pencak sendiri, saya tendang sendiri dari rumah ini. Dari kata-kata kakak itu, akhirnya guru pencak saya itu
mantap. Oh ya, saya lebih percaya kakaknya daripada tuduhan orang yang belum tentu kebenarannya. Jadi melompat-lompat ya. Jadi panjang akhirnya terusnya. Jadi ini ya, intinya saya ingin sampaikan meskipun satu ayat. Yang mau menerima monggo, ndak pun tidak apa-apa. Jika bacaan saya ada yang salah, mungkin panjenengan dan yang pernah dapat semacam ini, koreksinya terima kasih sekali. Tapi meskipun bacaan saya grodal-gradal, tajwid tidak jelas, intinya sampai sekarang alhamdulillah diselamatkan dari bencana-bencana alam yang biasanya itu kalau terjadi, meskipun tetangga saya sekitar kena, taruhlah antena TV-nya ada yang coklek dan lain-lain, tapi di saya aman. Saya tambahin sedikit ya, gara-gara ini kan saya juga yakin apa yang diceritakan kakek saya bahwa bledek itu petir itu jenis malaikat, itu makhluk Allah juga. Akhirnya saya biasa tidak pernah mencabut colokan-colokan kabel-kabel listrik ketika meskipun hujan badai sekalipun. Kalau memang tontonannya bagus, seneng ya saya biasa tetap menyalakan TV. Dan dulu masih seneng-senengnya sepak bola Liga 1 ya, dulu zaman Persik itu juara-juaranya kan kita seneng ya, bangga lah sebagai orang Kediri. Itu biasanya kalau musim hujan kan pada dimatiin TV-TV. Orang-orang yang kenal kelakuan saya biasanya itu yang seneng lihat TV datang ke rumah. Ki nggone Om Gun pasti disetel, pasti TV-nya nyala, ke sana aja, jadi pada datang. Nah, di depan rumah saya itu ada anak kecil yang masih SD, itu akhirnya kan juga ingin ikut nyetel TV, sama mbahnya sama neneknya dimarahi. Jangan, bahaya, petir nanti bisa disambar petir nanti. Tapi si anak kecil tadi komplain, loh mbah, itu loh Om Gun itu loh nggak apa-apa, meskipun hujan juga tetap nyetel TV. Baik neneknya akhirnya, jangan nerok nih Om Gun duwe tolak bledek le jadi. Jadi isunya katanya saya punya tolak petir, padahal tidak begitu. Dalam perasaan saya karena mengimani apa yang diceritakan kakek, petir itu adalah sahabat saya, dia malaikat petir. Saya mengatakan malaikat bledek itu teman saya. Jadi saya nggak pernah percaya tentang ilmu-ilmu yang sudah diajarkan di sekolahan akhirnya. Padahal saya juga pernah meyakini itu, tapi ketika kakek cerita dengan teduhnya, nggak tahu entah kenapa seperti terhipnotis atau apa, saya yakin aja. Dan sampai sekarang keluarga saya itu kalau ada petir seneng. Jadi kalau hujan tanpa petir seperti nggak seni gitu. Jadi bukan takut. Dan uniknya ketika yang lain beriman kalau anak kecil jangan hujan-hujan bisa bahaya, bisa flu, bisa sakit. Anak saya itu kebiasaannya kalau meriang atau sakit apa, kok musim hujan dia hujan-hujan sembuh sampai sekarang itu. Sekarang sudah kelas 3. Jadi itu awalnya kecilnya Pak batuk pilek gitu. Tiba-tiba hujan dia pengen main air hujan. Ya udah hujan-hujan sana. Nanti biar sehat saya gitu aja. Nah, anak kecil kan dikatakan orang tua gitu yakin ya. Ya hujan-hujan mainan air hujan udah. Setelah hujan selesai, hujan selesai mandi ya udah. Besoknya normal. Dia bugar sehat. Jadi seperti jadi obat sampai sekarang kalau sakit yang ditunggu hujan. Kalau nggak musim hujan ya biasanya ya saya ajarin berdoa sesuai yang saya dapat gitu aja. Oke, daripada lama-lama saya ulangi. Jika nanti bacaannya ada yang kurang pas, mungkin ada yang lebih fasih dalam tajwid, silahkan disempurnakan. Boleh juga hubungi nomor WhatsApp yang selalu saya sertakan di deskripsi jika ingin ya silaturahmi lebih dekat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dayanu wa ya qawiyal arti ya karimu anta fadona ma'angzalna bil haqi ya Rahman ya Rahim ya Mananu ya Hananu ya Allah ya Allah ya Allah ya Robbalil Layin. Itu doanya, silahkan disimak. Nanti coba saya catat di deskripsi secara tertulis. Allahumma berkah abadan untuk panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.